Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Saputri, NIM 120105200083. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Matematika, kelas 2B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, pengertian ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia atau EBI adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, serta penggunaan tanda baca. Penulisan huruf. Yang pertama yaitu huruf abjad. Huruf abjad dalam ejaan bahasa Indonesia ada 26, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Yang kedua yaitu huruf vokal. Huruf vokal yaitu huruf yang melambangkan vokal. Yang termasuk huruf vokal yaitu A, I, U, E, O. Huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf yang melambangkan konsonan. Huruf konsonan adalah huruf-huruf yang tidak termasuk ke dalam huruf vokal. Contohnya yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Huruf diftong. Dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu AI, AU, EI, dan OI. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan terdiri dari KH, NG, NY, dan SY. Huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Huruf kapital dipakai sebagai sapaan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur jabatan dan pangkat yang dipakai sebagai ganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat yang digunakan sebagai pengganti nama orang tertentu. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, nama bulan, dan nama hari. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama peristiwa sejarah. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama diri geografi. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama geografi yang diikuti nama diri geografi. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama diri geografi
jika kata yang mendahuluinya menggambarkan kekhasan budaya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama resmi negara, lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, dan dokumen resmi, kecuali kata tugas, di, ke, dari, dan, untuk, yang, dan oleh. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, dokumen resmi, dan judul karangan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama, gelar, pangkat, dan sapaan yang digunakan dalam nama diri. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata Anda yang digunakan dalam penyapaan. Huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia. Huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Penulisan kata. Yang pertama yaitu kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Kata imbuhan. Imbuhan yang bersifat awalan, sisipan, akhirat, ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung atau strip di antara unsur-unsurnya. Suku kata atau pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jika di tengah kata ada huruf vokal berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal tersebut. Yang kedua, huruf diftong, ai, au, dan oi tidak dipenggal. Yang ketiga, jika di tengah huruf konsonan kata dasar ada huruf konsonan atau termasuk gabungan huruf konsonan dan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Keempat, jika di tengah kata dasar ada dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan tersebut. Yang kelima, jika di tengah kata dasar ada 3 huruf konsonan atau lebih, yang masing-masingnya melambangkan suatu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Pemenggalan kata dengan awalan, akhiran, atau partikel dilakukan di antara bentuk dasar dan imbuhan atau partikel tersebut. Jika sebuah kata terdiri atas 2 unsur atau lebih, dan salah satunya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap-tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Nama orang, badan hukum, atau nama diri lain yang terdiri atas 2 unsur atau lebih dipenggal pada akhir baris di antara unsur-unsurnya atau tanpa tanda pisah.
Unsur nama yang berupa singkatan tidak dipisahkan. Kata depan. Kata depan di, ke, dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata, seperti kepada dan daripada. Partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Partikel per yang berarti demi atau tiap atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kata ganti ku, kau, mu, dan ya. Kata ganti ku, mu, dan ya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Kata ganti ku, mu, dan nya dirangkaikan dengan tanda hubung apabila digabung dengan bentuk yang berupa singkatan atau kata yang diawali huruf kapital. Kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kata si dan sang ditulis dengan huruf kapital jika kata-kata itu diperlakukan sebagai unsur nama diri. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.